motor gue rasanya berat banget bang. Kayak lagi boncengin orang gendut. Dan pas gue gak sengaja ngelirik spion, ada tangan pucet, kuku panjang, meluk pinggang gue erat banget. Selamat malam pasukan malam, baik lagi sama gue di sini. Bicara soal skripsi, horornya itu biasanya soal revisi atau dosen killer. Tapi malam ini beda, kita akan bahas kejadian nyata mahasiswa tingkat akhir yang pulang bareng sama sosok tak kasat mata habis bimbingan. Di depan gue udah ada Dika. Dik, ini kejadian pas lu semester tua ya? Iya bang, semester 14. Itu semester penentuan, DO atau lulus. Makanya gue nekat banget ngejar dosen sampai malam. Gila, pressure-nya tinggi banget itu. Langsung aja, kejadiannya gimana? Kejadiannya hari Kamis. Gue nunggu dosen pembimbing gue, Pak S, dari jam 2 siang. Tapi beliau baru bisa ditemuin jam 5 sore lebih. Kampus udah mulai sepi, mahasiswa lain udah pada pulang. Pas azan maghrib berkumandang, gue masih di depan ruangan beliau. Perasaan gue udah gak enak. Lorong fakultas gue itu emang terkenal angker bang. Apalagi pas sandekala pergantian sore ke malam begini. Akhirnya pintu dibuka. Pak S nyuruh gue masuk. Ayo mas, cepet ya saya mau pulang, katanya. Suaranya datar, mukanya gak kelihatan jelas karena ketutup tumpukan buku. Ruangan dosen kan emang dingin AC ya? Ini beda bang, dinginnya nusuk ke tulang. Terus gue nyium bau aneh, bau bunga kantil yang nyengat banget, campur bau kertas tuah yang apek. Kelar bimbingan sekitar jam 6:30 malam. Pas gue keluar dan tutup pintu, lampu lorong mati total. Gelap gulita. Gue cuma modal senter HP buat jalan ke tangga. Gue turun dari lantai 3, itu lari-lari kecil bang. Sepi banget. Cuma suara langkah kaki gue sendiri yang kedengeran. Tap, tap, tap. Tapi anehnya, gema langkahnya kayak ada delaynya. Kayak ada yang ngikutin langkah gue. Sampai di parkiran, bener aja. Motor gue, Vario hitam, tinggal satu-satunya di sana. Tukang parkir juga udah nggak ada, bener-bener dead silence. Parkiran kampus lu emang ada pohon keramatnya? Ada bang, pohon beringin tua di pojok. Pas gue lagi pakai helm, gue ngerasa banget ada yang ngeliatin gue dari dahan pohon itu. Tatapannya tajam banget. Saking takutnya, tangan gue gemeteran parah. Masukin kunci kontak aja susah banget. Klak, klak, nggak masuk-masuk. Kuncinya sempat jatuh ke aspal. Pas gue nunduk mau ambil kunci, gue lihat dari kolong motor. Ada kaki bang, pucat, kotor tanah, kukunya hitam. Gue langsung nyaut kunci, berdiri cepet pura-pura gak lihat. Gue starter elektrik, gak nyala. Gue engkol kaki, keras banget. Padahal motor gue baru servis. Gue udah baca-baca doa dalam hati sambil keringet dingin ngucur. Akhirnya nyala. Tapi pas gue mau gas, tiba-tiba jrek. Jok belakang motor gue turun amblas. Shock breakernya keteken kayak didudukin orang berat banget. Padahal gue sendirian. Gue gak berani nengok belakang. Gue gas pelan-pelan ke gerbang depan. Gue berharap ada satpam. Posnya kosong melompong, gelap, gue bener-bener sendirian. Pas udah keluar gerbang, bebannya hilang. Justru makin berat bang. Stang motor gue goyang-goyang saking beratnya beban di belakang. Dan sekarang gue mulai ngerasa ada hawa dingin banget nempel di punggung gue. Jalan ke kosan gue itu lewat jalan pintas samping sawah. Gelap, gak ada lampu jalan. Gue coba ngebut tapi motor gue cuma bisa lari 40 km per jam. Ngeden banget mesinnya. Lagi fokus nyetir, tiba-tiba pinggang gue dingin banget bang. Kayak ditempel es batu. Pelan-pelan gue ngerasa ada tangan yang melingkar, meluk pinggang gue dari belakang. Erat banget, itu tangan manusia. Bukan mang, tangannya kaku dan dingin mati. Terus bau itu muncul lagi. Bau melati yang tajam banget, sampai gue mual di dalam helm. Padahal kanan kiri gue cuma sawah. Gak ada pohon bunga. Pas gue mau gas lagi biar cepet sampai, ada suara bisikan pas di lubang kuping helm gue. Suara cewek, halus tapi bikin dek. Dia bilang,
jangan ngebut. Nanti jatuh. Refleks gue kaget. Stang motor oleng ke kiri, hampir masuk parit sawah. Gue ngerem mendadak. Jantung gue udah mau copot rasanya. Gue berhenti pinggir jalan. Gue diam. Gue mau nengok ke belakang buat mastiin. Tapi leher gue kaku banget kayak dikunci. Berat di jok belakang itu masih ada. Untungnya, dari arah depan ada cahaya lampu motor lain. Ada bapak-bapak warga sekitar lewat. Gue berharap dia berhenti bantuin gue. Pas papasan, bapak itu pelanin motornya. Dia ngeliat gue, terus matanya melotot ke arah jok belakang gue. Mukanya pucat ketakutan. Itu dia nggak ngegur loh, boro-boro. Dia malah tancap gas kabur ngebut banget. Di situ gue sadar, fix ada setan di boncengan gue. Gue baca Al-Fatihah sebisanya, gue gas lagi motor pelan-pelan. Gue mikir, terserah lu mau siapa, pokoknya gue mau pulang ke kosan. Makin dekat area kosan, gangguannya makin parah. Tiba-tiba ada rambut panjang warna hitam kusem ngelembereh dari bahu gue ke depan helm, nutupin kaca helm gue. Gue panik, gue kibas-kibas helm gue biar rambutnya nyingkir. Baunya busuk banget, kayak bangkai tikus kena hujan. Gue cuma bisa lihat cahaya lampu gerbang kosan samar-samar. Alhamdulillah akhirnya nyampe depan gerbang. Di situ ada anak-anak kosan lagi nongkrong. Ada si Bayu sama Rian lagi main gitar. Gue langsung belok masuk halaman dengan kasar. Gue berharap disambut. Malah hening. Si Bayu yang tadinya nyanyi langsung diem. Matanya melotot ngeliat ke arah jok belakang gue. Mukanya pucat. Mereka nggak ada yang berani ngomong. Nggak ada. Rian cuma nunjuk-nunjuk pakai jari gemeteran ke arah punggung gue. Gue mau turun dari motor rasanya kaki lemes banget. Tiba-tiba, nyit. Motor gue langsung naik tinggi lagi shockbreakernya. Beban berat di pinggang dan punggung gue langsung hilang. Plong rasanya. Gue gak berani lihat, tapi Bayu teriak, "Astagfirullah!" Dia lihat sosok cewek tinggi banget berdiri di samping motor gue. Sebelum dia ngilang, gue dengar suara jelas banget di kuping kiri gue. Asyukuri innaka ya makari ya magufron alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Dan bau melatinya hilang. Detik itu juga pandangan gue gelap. Gue ambruk. Tenaga gue kayak disedot abis. Gue pingsan di samping motor. Berapa lama lu pingsan? Sekitar 1 jam. Pas bangun, badan gue biru-biru semua di bagian pinggang. Kayak bekas cengkraman tangan. Bayu cerita, pas gue masuk gerbang, dia lihat ada cewek meluk gue dari belakang. Kakinya nyeret di aspal, rambutnya nyapu jalanan. Mukanya, kata Bayu mukanya rata, tapi mulutnya robek. Besok paginya, pas gue buka baju mau mandi, gue kaget banget. Di pinggang gue ada bekas memar biru keungguan. Bentuknya jelas banget, cetakan jari tangan. Tapi jarinya panjang-panjang banget, Bang. Jaket lu gimana? Bau nggak? Bau banget, bau tanah kuburan campur melati busuk. Itu jaket akhirnya gue bakar, gak berani gue cuci. Gue ngerasa energinya negatif banget. Siangnya gue cerita ke senior kampus. Mereka gak kaget. Katanya itu Mbak Yayuk, nama samaran. Mahasiswi abadi yang konon meninggal kecelakaan pas mau bimbingan skripsi tahun 90-an. Katanya dia emang suka nemplok sama mahasiswa yang pulang malam abis bimbingan. Mungkin dia ngira gue teman seangkatannya yang mau ajak dia pulang. Seminggu kemudian gue ketemu Pak S lagi buat tanda tangan. Beliau nanya tiba-tiba, "Gimana Mas? Kemarin pulangnya berat ya?" Hah, dosennya tahu. Tahu banget. Beliau senyum tipis, terus bilang, "Lain kali jangan maghrib. Dia suka ikut kalau mahasiswa saya stres." Alhamdulillah gue akhirnya lulus, Bang. Tapi jujur, sejak itu gue gak pernah berani lagi ada di kampus lewat jam 5 sore. Trauma mendalam. Buat teman-teman pejuang skripsi, pesan gue cuma satu. Kejar lulus boleh, tapi ingat waktu. Kalau udah maghrib atau malam, mending pulang. Dunia lain itu ada, dan mereka tertarik sama energi kita yang lagi down. Gila sih, perjuangan skripsi Dika bener-bener next level. Gak cuma lawan rasa males, tapi lawan makhluk astral juga. Ini jadi pelajaran buat kita semua untuk selalu baca doa kemanapun kita pergi. Kalian punya pengalaman horor di kampus? Coba tulis nama kampus dan ceritanya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.